Indonesia mengajak masyarakat untuk melakukan efisiensi energi. Hal ini dilakukan agar ketersediaan energi dalam negeri tetap terjaga. Kualitas udara di Jakarta semakin memburuk akibat tingginya polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan. Belasan warga tertangkap tangan petugas keamanan dan ketertiban Kecamatan Ciledug ketika membuang sampah sembarangan di pinggir jalan kota Tangerang, Banten. Kamu tahu nggak apa itu Good Anthropocene? Apa ya? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu siapa itu. Nggak tahu. Nah, banyak kan yang belum tahu mengenai apa itu Good Anthropocene? Di sini aku dan temanku ingin menjelaskan apa itu Good Anthropocene. Good Anthropocene adalah konsep yang menggambarkan kehidupan manusia di masa depan yang dimana ia mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan walaupun menghadapi tantangan di era Anthropocene. Berpikir dan bertindak untuk menciptakan Anthropocene yang baik sangat penting karena kita sekarang berada dalam era di mana aktivitas manusia memiliki dampak yang besar dan mendalam pada sistem bumi. Dampak ini mencakup perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan pencemaran lingkungan, yang dimana mengancam keberlanjutan planet dan kesejahteraan manusia. Dengan menciptakan Anthropocene yang baik, kita bisa mengelola dampak negatif ini dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan untuk semua makhluk hidup. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan Good Anthropocene. Pertama, menghindari krisis lingkungan. Anthropocene yang tidak terkendali akan membawa kita menuju krisis lingkungan yang serius seperti perubahan iklim ekstrim, kelangkaan air, dan kehancuran ekosistem. Dengan melakukan Anthropocene yang baik, kita dapat mencegah dan mengelola krisis ini. Yang kedua, memastikan keberlanjutan. Anthropocene yang baik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis. Ini berarti mengelola sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi polusi, dan menciptakan sistem ekonomi yang mendukung keberlanjutan. Selanjutnya, mengurangi ketidaksetaraan sosial. Anthropocene yang baik juga harus mengatasi ketidaksetaraan sosial dan memastikan bahwa semua orang mendapatkan manfaat dari perubahan positif yang terjadi. Ini berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, melindungi hak-hak masyarakat yang terpinggirkan, dan memastikan bahwa perubahan iklim tidak membebani orang miskin. Selanjutnya, membawa inovasi dan teknologi baru. Anthropocene yang baik dapat mendorong inovasi dan teknologi baru yang dapat membantu kita mengatasi tantangan lingkungan dan sosial. Ini bisa termasuk pengembangan energi terbarukan, teknologi pertanian berkelanjutan, dan sistem transportasi yang efisien. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran dan tindakan. Menciptakan Anthropocene yang baik juga berarti meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keberlanjutan dan mendorong tindakan kolektif untuk menciptakan perubahan positif. Ini bisa termasuk pendidikan lingkungan, kampanye sosial, dan gerakan masyarakat sipil. Dalam melakukan Good Anthropocene, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Mewujudkan Good Anthropocene bukanlah hal yang mudah dan menghadapi banyak tantangan besar. Pertama, ada tantangan struktural seperti sistem ekonomi global yang masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan produksi limbah yang tinggi. Kedua, ketimpangan sosial dan politik yang menyebabkan sebagian besar populasi dunia tidak memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Ketiga, perubahan budaya dan nilai-nilai yang selama ini menempatkan manusia sebagai penguasa alam, bukan bagian dari ekosistem yang saling bergantung. Selain itu, konflik geopolitik dan ketidakstabilan juga dapat menghambat kerja internasional yang diperlukan untuk perubahan besar. Semua tantangan ini membutuhkan solusi yang holistik dan kolaboratif, melibatkan berbagai sektor masyarakat, pemerintah, dan komunitas global.
Membicarakan good anthropocene sangat penting karena saat ini dunia menghadapi berbagai krisis besar seperti perubahan iklim yang semakin parah, polusi, deforestasi, serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang melebar. Banyak orang merasa putus asa atau takut akan masa depan yang suram. Narasi good anthropocene memberikan harapan dan inspirasi bahwa masa depan yang lebih baik masih bisa diwujudkan melalui tindakan kolektif dan perubahan sistemik. Kampanye ini juga membantu menggeser fokus dari sekedar menghindari bencana menjadi membangun dunia yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan. Dengan membangun kesadaran dan optimisme, masyarakat dapat termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif. Anthropocene merujuk pada visi di mana manusia dapat beradaptasi dan mengubah cara hidup mereka untuk menciptakan dampak positif lingkungan. Ini melibatkan penggunaan teknologi, inovasi sosial, dan perubahan perilaku untuk mengatasi ekologis yang ada. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa itu good anthropocene? Nah, ini nih tindakan kecil yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk good anthropocene. Buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah harus pada tempatnya dan membuang sampah harus dilakukan berdasarkan kategori untuk memudahkan pengelolaan dan daur ulang. Kategori sampah yang umum digunakan itu ada 5. Yang pertama sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai secara alami seperti sisa makanan, daun, ranting, kulit buah, dan sayuran busuk. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau biogas. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit terurai, berasal dari bahan seperti plastik, kaca, logam, kaleng, dan barang elektronik. Yang ketiga yaitu sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3, yaitu sampah yang berpotensi membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan seperti kemasan deterjen, bahan kimia, baterai, dan limbah medis. Sampah B3 harus dipisahkan dan ditangani secara khusus. Yang keempat itu sampah kertas, yaitu sampah berupa kertas, karton, buku, dan sejenisnya yang dapat dipilah secara khusus untuk memudahkan proses daur ulang kertas. Yang kelima ada sampah residu, yaitu sisa sampah yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah saya sebutkan tadi, seperti popok bekas, pembalut, puntung rokok, dan permen karet. Sampah residu biasanya sulit diatur ulang dan harus dikelola dengan cara khusus. Pengelompokan sampah berdasarkan kategori biasanya ditandai dengan warna tempat sampah yang berbeda untuk memudahkan pemilihan di sumbernya. Misalnya hijau untuk organik, kuning untuk anorganik, merah untuk B3, biru untuk kertas, dan abu-abu untuk residu. Dengan memilah sampah sesuai kategori, pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan berdampak positif terhadap lingkungan. Menggunakan air secukupnya. Menghemat air berarti menggunakan air secara efisien dan bertanggung jawab untuk mengurangi pemborosan serta menjaga ketersediaan air bersih untuk masa depan. Ada beberapa alasan utama mengapa penghematan air sangat penting. Yang pertama yaitu untuk melindungi ekosistem. Penggunaan air yang berlebihan dapat merusak keseimbangan alam dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Yang kedua yaitu untuk menjaga kesehatan. Air yang bersih sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Yang ketiga yaitu keterbatasan pasokan air. Pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim membuat air bersih semakin langka. Kesimpulannya yaitu menghemat air merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan. Dimulai dari langkah kecil oleh setiap individu, kita dapat menjaga bumi dan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan. Penghematan air dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan mematikan keran saat tidak digunakan, memanfaatkan air hujan, dan menggunakan teknologi hemat air. Tindakan-tindakan ini
listrikmu membantu mencegah pemborosan dan melestarikan sumber air. Menggunakan tumbler untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Menggunakan tumbler sebagai wadah minuman sehari-hari merupakan contoh good anthropocene karena mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tumbler membantu mengurangi limbah plastik, menghemat sumber daya, mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap planet ini. Nah, berikut adalah beberapa alasan yang lebih detail. Yang pertama, mengurangi sampah plastik. Dengan menggunakan tumbler secara berulang kali, itu dapat mengurangi kebutuhan akan botol plastik yang baru dan jumlah sampah plastik secara signifikan. Kemudian yang kedua adalah menghemat sumber daya. Dengan menggunakan tumbler, kita bisa mengurangi ketergantungan pada botol plastik sekali pakai dan mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Yang ketiga, mendorong perilaku ramah lingkungan. Nah, tindakan ini tuh bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama dan menciptakan dampak yang lebih luas. Kemudian yang kelima adalah menjaga kesehatan. Dengan menggunakan tumbler, terlebih lagi terbuat dari bahan aman seperti stainless steel, itu dapat menjaga kualitas air minum dan mengurangi risiko paparan bahan kimia berbahaya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran lingkungan, karena menggunakan tumbler adalah tindakan yang mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengurangi sampah plastik dan mendukung keberlanjutan. Gunakan listrik seperlunya. Menghemat listrik merupakan salah satu contoh sederhana namun efektif untuk berkontribusi pada good anthropocene. Menghemat listrik adalah tindakan penting dalam mewujudkan good anthropocene, yaitu masa depan di mana manusia hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan. Hal ini karena yang pertama, melestarikan sumber daya alam. Pembangkitan listrik membutuhkan sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Menghemat listrik membantu memperlambat pengurasan sumber daya alam yang terbatas, menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi. Menghemat listrik mendorong penggunaan teknologi dan peralatan yang lebih efisien, yang pada akhirnya membantu mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Yang ketiga, mendorong penggunaan energi terbarukan. Ketika konsumsi listrik turun, kebutuhan akan energi dan sumber terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air meningkat. Ini membantu transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Aku udah bawa tumbler sendiri kalau pergi. Aku sepertinya menggunakan pupuk organik. Mengganti pembalut sekali pakai dengan pembalut kain. Dunia yang lebih baik dimulai dari langkah kecilmu.